Yang pertama sekali dari Ketua Komunitas Kombel kita, yaitu Bu Yosi, dan merangkap sebagai Ketua Panitia dalam hal pelatihan atau dalam hal Zoom kita pada malam ini. Mungkin kepada Bu Yosi, waktu dan tempat kami persilakan. Silahkan Bu Oh, Yosi. boleh. Lebih dari satu boleh. Cakep. Cakep. Ya, cakep. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Yosi selaku Ketua Panitia. Tadi Bu Yosi sempat berpantun. Saya Bu Yosi belum sempat terpikir pantun apa nih. Pokoknya kesimpulannya singgah ke ujung padang dan kemudian ikuti dengan hati senang, Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Pak Ulil balik na pantun, Pak Ulil. Pak Ulil nanti Pak Jal. Kita alhamdulillah udah ada 19 orang yang bergabung. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut terus acara kita. Untuk lanjutan ini nanti akan sama-sama kita dengarkan dari Bapak narasumber dan juga merupakan Bapak Kepala Sekolah kita sendiri.
Ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Marzuki SPD MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fardi Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada malam yang berbahagia ini bisa bertemu dalam forum virtual dalam bentuk Zoom meeting. Salawat salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seterusnya kepada seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga sepertinya ada juga yang dari sekolah di luar dari sekolah SMA 9. Selamat bergabung, selamat mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Senang sekali saya Bapak Ibu bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Sudah mungkin hampir seminggu saya tidak ke sekolah, tidak melihat Bapak Ibu, dan melalui forum ini saya berterima kasih sekali sudah diinisiasi untuk menggagas sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita di era serba digital ini, Bapak Ibu. Ada satu kewajiban kita yang harus kita laksanakan di awal tahun ini, yaitu merencanakan e-kinerja berbasis PMM. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sekilas saya sudah melihat bagaimana kondisi pengisian PMM atau e-kinerja di PMM SMA 9 Aceh Barat Daya. Saya sudah melihat salah satu tadi yang sudah mengajukan, sudah saya cek, dan alhamdulillah ini sebenarnya sudah bisa langsung saya setujui. Karena secara tahapan, kemudian pengisiannya dan lain-lain itu sudah sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh PMM ini. Untuk itu terima kasih saya ucapkan kepada Pak Fardi yang sebelumnya telah memfasilitasi, memberikan informasi dan sekaligus pelatihan di sekolah terkait bagaimana untuk mengisi e-kinerja di platform Merdeka Mengajar ini. Namun demikian Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk pemahaman bersama bahwa e-kinerja tahun 2023 dengan e-kinerja tahun 2024 ini jauh sekali perbedaannya Bapak Ibu. Jauh sekali. Kalau yang e-kinerja 2023 yang lalu itu hanya sinkron dengan BKN. Nah, kalau sekarang ini tidak hanya dengan BKN sinkronnya, tapi juga sinkron dengan PMM, dan tidak hanya dengan PMM, sinkron juga nanti dengan raport mutu pendidikan kita atau raport pendidikan kita. Di samping itu ada beberapa hal yang mendasar juga Bapak Ibu yang kita coba lihat apa perbedaan antara EKIN 2023 dan EKIN 2024. Di samping tadi terkoneksi dengan PMM, kalau e-kinerja 2023 yang lalu kita menggunakan akun bebas. Akun Google-nya bebas. Bapak Ibu boleh akun apa saja, bahkan ketika salah satu akun kita nggak bisa lagi kita buka, kita bisa mengambil alternatif dengan akun yang lain. Artinya tidak dikunci akunnya, boleh mana saja, akun Google-nya atau emailnya. Nah, untuk tahun 2024 yang terkoneksi langsung dengan PMM, tidak demikian. Akun yang bisa digunakan itu hanya satu, yaitu akun Belajar ID. Maka Bapak Ibu yang belum punya akun Belajar ID otomatis tidak akan bisa masuk ke e-kinerja di PMM ini. Nah, sehingga karena ini dasarnya adalah akun Belajar ID, maka semua Bapak Ibu yang ada akun Belajar ID itu otomatis akan terdata langsung di e-kinerja di bawah kepala sekolah. Nah, baik Bapak Ibu yang PNS, ASN, atau Bapak Ibu yang P3K,
ataupun Bapak Ibu yang statusnya kontrak dan honor, semuanya ada di bawah kepala sekolah langsung. Nah, kemudian juga di dalam petunjuk pelaksanaan kinerja ini, Bapak Ibu, yang guru honor pun, yang guru kontrak pun, menurut panduan yang ada di kinerja PMM itu juga diharapkan untuk mengisi, karena untuk kinerja 2024 ini tidak hanya kaitannya dengan tugas pokok kita masing-masing untuk angka kredit, tapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan rapor mutu pendidikan kita, kualitas pendidikan di sekolah kita. Jadi oleh karenanya untuk meningkatkan itu tidak hanya di pundak ASN dan P3K saja. Maka untuk seluruh guru-guru yang mengajar, yang terdata di Dapodik dan punya akun belajar, itu juga harus mengisi kinerja di PMM ini. Meskipun tadi sudah ada beberapa orang yang mencoba tapi belum berhasil, nanti kita akan cari tahu di mana persoalannya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berbeda lagi di kinerja 2024 ini, kalau dulu kan harus kepala sekolah dulu yang ngisi. Nah, dulu kepala sekolah yang ngisi, setelah ada RHK kepala sekolah, baru berikutnya guru ngisi untuk intervensi RHK kepala sekolah. Nah, untuk sekarang ini enggak demikian. Saya malah tidak bisa isi apa-apa sekarang Bapak Ibu, hanya bisa melihat dan mengecek kinerja Bapak Ibu semuanya. Kalau nanti kinerja Bapak Ibu sudah saya setujui semuanya, di atas tanggal 15 baru kepala sekolah bisa mulai mengisi. Nah, kemudian Bapak Ibu, di samping ada beberapa hal lain yang sangat berbeda sekali, kalau di dalam 2023 kita harus mikir dulu apa RH yang harus kita buat. Nah, kita mikir apa RH, targetnya berapa, indikatornya apa, dan sebagainya. Nah, untuk kinerja 2024 ini kita hanya memilih kira-kira yang mana yang sesuai, yang akan mampu kita laksanakan. Nah, cuman Bapak Ibu, kalau RHK 2023 dulu, di kinerja 2023, hanya 2 jenis RHK kita. Ada RHK utama dan ada RHK tambahan. Nah, tapi untuk di kinerja 2024 yang tersinkronisasi dengan PMM ini, ada namanya RHK wajib Bapak Ibu. Nah, RHK wajib ini Bapak Ibu nggak memilih dan tidak ada pilihan. Nanti ketika Bapak Ibu saya setujui dan saya lihat rangkumannya, itu otomatis akan muncul RHK wajib itu. Apa RHK wajib itu? Terkait dengan KOSP. Satu. Yang kedua terkait dengan kehadiran Bapak Ibu, rangkuman kehadiran Bapak Ibu. Itu adalah RHK wajib yang tidak Bapak Ibu pilih, tapi dia akan muncul sendiri. Yang kedua baru RHK utama. Nah, RHK utama ini yang Bapak Ibu pilih salah satu topik yang standar nilainya itu masih rendah di PMM, di rapor pendidikan. Nah, ini yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Perlu kita diskusikan, kira-kira kita mau milih yang mana untuk kita tingkatkan rapor pendidikan kita. Nah, apakah semua guru harus memilih topik yang sama? Tidak, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada beberapa aspek topik yang kita masih rendah, ya silahkan mungkin bisa berbeda antara guru A dengan guru B. Silahkan, tapi masih topik yang nilai masih merah. Kalau memang merah yang paling ini merah. Kalau nggak ada lagi merah berarti kuning. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang perlu kita diskusikan topik yang mana yang kita ambil. Nah, terkait dengan RHK-nya apa, nah itu dikembalikan ke Bapak Ibu. Kira-kira kesanggupan Bapak Ibu di RHK yang mana yang Bapak Ibu pilih, kemudian berapa kegiatan yang Bapak Ibu ambil, kemudian yang perlu sekali digarisbawahi adalah poinnya. Nah, poin minimal yang harus Bapak Ibu rencanakan itu minimal sekali itu 32 poin. Nah, kalau Bapak Ibu rencanakan 32 poin dan nanti di akhir penilaian kepala sekolah juga terkonfirmasi dengan bukti dukungnya sebanyak 32 poin, maka penilaian oleh kepala sekolah itu pasti akan sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Namun demikian tentu kita tidak berharap batas minimal. Saya yakin Bapak Ibu juga tidak demikian. Kalau bisa, ya kita bisa melampaui dari batas minimal itu sehingga nanti saya
dengan senang hati akan memberikan penilaian Bapak Ibu di atas ekspektasi semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang membedakan lagi antara kinerja 2024 dengan 2023, periodenya. Kalau dulu periodenya tahunan, Bapak Ibu. Kita merencanakan di Januari sampai Desember. Nah, tapi untuk kinerja berbasis PMM ini dia 2 periode. Periode pertama Januari Juni, periode kedua Juli Desember. Ini beberapa hal yang membedakan kinerja di 2023 dengan kinerja di 2024 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk selanjutnya ini nanti kita akan coba melihat salah satu pengisian dari kinerja Bapak Ibu. Karena kinerja Bapak Ibu nggak bisa saya tampilkan di akun saya. Kalau akun saya nanti yang muncul hanya kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu nanti yang sudah mengajukan, yang status Bapak Ibu bisa saya cek. Tapi nanti di akhir kita akan coba lihat apa setelah Bapak Ibu isi, apa yang ada di status kepala sekolah. Namun perlu diingat Bapak Ibu, untuk kinerja 2024, kalau Bapak Ibu belum yakin, jangan ajukan dulu. Karena ketika Bapak Ibu sudah ajukan, maka Bapak Ibu tidak dapat mengedit kembali setelah diajukan. Kalau kinerja 2023 masih bisa dikembalikan ke draft. Ketika Bapak Ibu udah terlanjur mengajukan, Pak, tolong kembalikan ke draft, ada yang perlu saya edit. Maka saya bisa kembalikan ke draft. Tapi di EKIN 2024, kalau sudah diajukan, maka guru tersebut tidak bisa lagi melakukan perbaikan. Nah, terus bagaimana kalau ada perbaikan? Nah, kalau ada perbaikan, itu dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Nanti di akun kepala sekolah dirubah. Nah, bukan berarti tidak bisa dirubah Bapak Ibu, tetap bisa dirubah, tapi yang merubahnya itu adalah kepala sekolah. Begitu juga ketika nanti dicek oleh kepala sekolah ada yang tidak sesuai atau ada yang masih kurang, maka kepala sekolah harus memanggil guru tersebut berdiskusi kembali kira-kira yang mana yang perlu ditambah sehingga nanti hasil diskusi itulah yang akan ditambahkan oleh kepala sekolah. Meskipun sebenarnya tanpa diskusi pun kepala sekolah bisa saja mengintervensi langsung. Misalnya langsung kepala sekolah menambahkan, oh ini sedikit kali poinnya, ditambahkan langsung RHK oleh kepala sekolah. Bisa. Tapi kan tidak elok seperti itu. Tetap harus didiskusikan dulu dengan Bapak Ibu guru, kira-kira kalaupun mau ditambah yang mana mau ditambah lagi. Kalaupun ada yang salah yang mana mau diperbaiki, itu tetap harus dikonsultasikan antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru. Nah, jadi itu sekilas tentang bagaimana kita melaksanakan perencanaan kinerja ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam kinerja 2023 ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama perencanaan. Malam ini Bapak Ibu kita fokus di perencanaan dulu. Ya. Fokus di perencanaan, mudah-mudahan bisa sampai Bapak Ibu mengajukan pengajuan dari Bapak Ibu. Nanti baru kalau sudah selesai dan sudah saya setujui seluruhnya, baru berikutnya kita akan bicarakan bagaimana pula tahapan pelaksanaannya. Karena di pelaksanaannya ini juga perlu kita duduk kembali nanti. Bagaimana pelaksanaan untuk mengupload, untuk merencanakan dan sebagainya kinerja Bapak Ibu semuanya. Tidak mungkin kita tuntaskan malam ini seluruhnya. Paling tidak malam ini selesai di perencanaan saja, alhamdulillah sudah sangat luar biasa untuk kita Bapak Ibu. Baru nanti setelah pelaksanaan, setelah perencanaan, pelaksanaan, baru terakhir penilaian oleh kepala sekolah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini di bulan Januari ini, sebelum tanggal 31 Januari, seluruh kinerja Bapak Ibu harus sudah saya setujui. Kalau tidak saya setujui, Bapak Ibu otomatis tidak bisa lewat tadi tanggal 31, tidak bisa lagi Bapak Ibu mengajukan kinerja dan otomatis juga berimbas pada angka kredit dan lain sebagainya. Jadi ini perlu keseriusan kita semua Bapak Ibu karena terkait EKIN ini terkait kepentingan pribadi kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, jadi ini sebagai informasi awal, saya mohon maaf tidak sempat saya buat bahan presentasi, meskipun sebenarnya ada bahan presentasi di
PowerPoint yang ada di PMM ini. Tapi menurut saya yang terpenting adalah kita mau langsung ke praktek. Jangan usah terlalu banyak teori-teori. Karena lewat praktek ini nanti kita bisa lihat di mana masalahnya dan di mana kekurangannya. Nah, untuk sementara Pak Fardi, dari saya seperti itu dulu. Kemudian selanjutnya, saya minta tolong salah satu dari Bapak Ibu, ada nggak yang kira-kira belum membuat e-kinerja? Ada Bapak Ibu yang belum membuat e-kinerja? Yang belum, yang kalau yang sudah, enggak, walaupun statusnya masih draft, itu enggak usah dulu. Maksud saya yang belum. Karena saya ingin minta tolong nanti bagi yang belum, coba kita kasih kesempatan dia untuk men-screen supaya nanti biar kita lihat langsung bagaimana penerapan pengisian e-kinerjanya. Nanti kalau di tempat kepala sekolah baru nanti terakhir saya akan buka bagaimana tampilan dari e-kinerja Bapak Ibu itu yang ada di akun kepala sekolah. Adakah Bapak Ibu yang kira-kira belum sama sekali, yang khususnya PNS, ASN dan P3K nih, ada yang belum sama sekali membuat e-kinerjanya? Ada kayaknya Pak Aris. Udah semua. Udah semua. Oke, kalau sudah semua, Rajin, udah semua. sudah ya, alhamdulillah. Berarti memang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau memang sudah semuanya, jadi malam ini kita nggak perlu terlalu berlama-lama. Saya kasih lihat aja di tempat kepala sekolah. Bagaimana tampilan di kepala sekolah nih Bapak Ibu. Saya bisa langsung presentasi ini atau gimana? Ya Pak, langsung. Langsung terus Pak. Bisa langsung ya. Oke, kalau presentasinya kalau mau pilih di ini gimana ya di Google-nya? Ini munculnya @k Windows. Sudah. Iya, oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya Pak, sudah. Sudah ya. Nah, ini saya sudah buka di akun kepala sekolah Bapak Ibu. Ini di tampilan akun kepala sekolah seperti ini. Jadi ini periksa perencanaan kinerja guru, ini khusus kepala sekolah. Ada SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya. Nah, kalau ini saya periksa Bapak Ibu, nanti akan terlihat. Kita coba klik periksa. Ini akan muncul seperti ini. Contoh ini Afnidar, dia belum mengajukan. Nah, kemudian Cut Husniati, ini statusnya perlu disetujui, artinya dia sudah mengajukan. Kalau sudah mengajukan, ini tombol di samping cek sudah hidup, artinya saya bisa buka untuk melihat. Tapi kalau seperti Bu Afnidar tadi, karena belum mengajukan, tombol ceknya di samping ini belum bisa kita lihat Bapak Ibu, karena belum. Nah, begitu juga yang lain. Nah, kemudian untuk bukanya, Bu Nopa, kenapa di sini berubah menjadi lanjutkan? Karena tadi sudah saya buka sekali. Namun belum saya setujui, maka statusnya berubah menjadi lanjutkan. Nah, yang belum, jadi saya bisa lihat di sini Bapak Ibu siapa-siapa yang sudah mengajukan dan perlu disetujui, siapa-siapa yang belum. Ini kalau Pak Fardi. Fardi belum tuh. Pak Fardi belum mengajukan. Ya, belum Pak, tinggal kita tekan ajukan aja, langsung ajukan nih. Ya, tekan terus Pak, biar nanti saya cek terus. Nah, jadi nggak ada masalah. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tinggal kita perbaiki di akun kepala sekolah. Nggak ada masalah. Oke, saya coba buka satu orang ya. Pak, sebentar Pak. Ya. Ini Ibu Afni tadi, Ibu Beni juga udah coba Pak. Nggak bisa. Kali ya gitu.
Memang Iya, nggak iya. ada di PMM orang itu kinerja. Gini Bu, masalah untuk Ibu Afni yang honor dan sebagainya, Ya. tadi sudah saya hubungi mereka. Untuk sementara ini saya coba cari solusinya bagaimana. Karena di dalam ketentuan kinerja di PMM itu yang honor dan kontrak pun harus ikut isi Bu. Cuman kalau sekarang ini mereka belum bisa isi, nanti saya coba cari tahu di mana permasalahannya ya. Nah, sekarang kita fokus untuk yang ASN dan P3K dulu. Oke, Bapak Ibu? Nah, oke. Kita coba buka ya. Buka punya Bu Cut Husniati nih. Saya coba cek. Kita cek, Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu dicek? Yang pertama sekali, saya akan lihat ini rencana hasil kerjanya yang dipilih oleh Bu Cut ini meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Nah, ini tidak ada poin nih Bapak Ibu yang untuk RHK yang pertama. Ini RHK pilihan yang ini. Kemudian rencana hasil kerjanya ini ada meningkatkan kompetensi dan seterusnya. Ada poinnya ini 8 untuk 2 kegiatan. Ini kenapa 8 ini karena 2 ya, 2 kali 4. Untuk satu kegiatannya ini 4 dikali 2 maka dia dapat poinnya 8. Bukti dukungnya apa? Sertifikat nanti Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah ketika melihat ini, nanti yang perlu sekali diperhatikan oleh kepala sekolah itu adalah jumlah poin seluruhnya. Ini 8, kemudian ini 24, kemudian ini 4. Nah, ini kalau ini dijumlahkan seluruhnya sudah berapa nih? 28 tambah 8, 36. Oke. Jadi untuk Bu Cut, dia sudah merencanakan poinnya 36. Jadi secara poin minimal ini sudah cukup, artinya sudah boleh disetujui oleh kepala sekolah. Kalau sudah poinnya melebihi dari 32. Nah, setelah ini sudah dilihat poinnya sudah mencukupi, maka berikutnya kepala sekolah akan melihat ke hasil kerja tambahannya. Nah, ini kalau kita lihat hasil kerja tambahannya, ini punya Bu Cut. Tugas tambahannya itu sebagai pelaksana wali kelas. Nah, wali kelas, kemudian juga sebentar Bapak Ibu, saya gas dulu. Saya udah ajukan Bapak Ibu, barusan aja saya tekan tombol ajukan. Mantap tuh Pak Fardi, mantap. Ya. Itu Bu Yosi belum juga ajukan. Bapak Ibu di tugas tambahan ini ada karena di tugas tambahannya. Bapak Ibu lihat satu persatu karena nanti bisa jadi ada tugas tambahan Bapak Ibu terlewatkan. Kalau ini Bu Cut sudah diisi sebagai tugas tambahan wali kelas, kemudian sebagai guru. Nah, ada 2 tugas tambahan Bu Cut. Yang lain apa tidak ada sebagai organisasi dan sebagainya tidak ada? Halo Bu Cut. Nggak ada muncul di situ Pak, seperti Nggak ada pengajaran. pilihan di situ Pak, Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan organisasi. Nggak ada Pak di dalam itu nggak ada. Udah kami tengok mengucut berarti nggak ada. Wakil kepala sekolah, OSIS, perpustakaan, lab, ekstrakurikuler, Nilai PKG yang lain nggak ada. Masalah saya ada tugas tambahan yang ada di sana. Tapi gini nanti kita coba cek lagi. Yang jelas saya nggak setujui dulu ini punya Bu Cut. Malam ini kita akan lihat aja dulu. Nanti kalau seandainya sudah selesai dan sudah balik saya ke Abia, baru nanti kita setujui. Yang penting pengisiannya sudah benar dulu. Oke, sekarang kalau ini sudah diisi lengkap oleh Bu Cut, kita lihat berikutnya ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini ada 7 aspek Bapak Ibu yang harus diisi. Nah, ini ada aspek orientasi pelayanan.
kemudian indikator perilakunya apa, kemudian perwujudan perilakunya apa. Ini kedua-duanya harus diisi. Tidak boleh hanya diisi di indikator perilaku, tapi perwujudan tidak. Karena kalau ini ada yang tidak diisi, nanti nggak akan mau disetujui. Nggak akan bisa hidup tombol persetujuan. Ini kita lihat orientasi pelayanan, ini Bu Cut sudah isi. Kemudian akuntabel, ini Bu Cut juga sudah isi. Kedua-duanya sudah. Selanjutnya kompeten juga sudah diisi. Harmonis juga sudah. Loyal juga sudah. Adaptif juga sudah. Kolaboratif juga sudah. Nah, kalau sudah, maka berikutnya saya akan klik ke persetujuan. Nah, ini Bapak Ibu rangkumannya. Yang pertama ini meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang tadi. Kemudian yang kedua ini yang poin-poin tadi. Yang ketiga ini juga terkait poin. Yang keempat poin. Nah, yang kelima ini yang tadi yang wajib. Meskipun tadi tidak diisi oleh Bu Cut, tapi muncul dia di sini. RHK 5 tersusunnya kurikulum operasional Satuan Pendidikan KOSP. Nah, untuk KOSP ini apa bukti dukungnya? Bukti dukungnya dokumen KOSP nanti yang perlu diupload. Nah, ini yang RHK wajib Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi nih yang wajib, yang nomor 6. Terlaksana pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional KOSP. Ini apa yang bukti dukungnya? Bukti dukungnya rangkuman kehadiran Bapak Ibu. Jadi kehadiran Bapak Ibu setiap bulan dirangkum, nanti ini yang menjadi bukti dukungnya. Nah, ini RHK wajib. Ini tambahan tadi, Bu Cut tambahan sebagai wali kelas, kemudian sebagai piket. Nah, wali kelas satu, kemudian satu lagi sebagai guru piket. Nah, ini perilaku kerja yang sudah diisi tadi sebanyak 7. Nah, kalau ini sudah lengkap, maka tombol disetujui ini warnanya biru, Bapak Ibu ini, yang pojok kanan bawah ini. Nah, kalau ada yang belum diisi, maka ini nggak akan biru, artinya masih hitam dan nggak bisa disetujui. Nah, untuk Bu Cut ini, sebenarnya saya sudah bisa menyetujuinya ini. Karena untuk pengisiannya sudah sesuai, kemudian poinnya juga sudah melebihi dari 32, kemudian tugas tambahan juga sudah diisi, perilaku kerja juga sudah, dan ini sudah bisa saya setujui. Nah, namun karena ini nanti kita perlu cek lagi terkait dengan tugas tambahan tadi, maka saya kembalikan ke draft. Saya simpan sebagai draft. Nah, maka akan berubah nih di Bu Cut, akan berubah menjadi lanjutkan. Kenapa? Karena sudah saya buka sekali. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau yang belum saya buka sama sekali, maka tombol ini masih cek. Nah, ini masih cek. Tadi Pak Pardi sudah mengajukan, kita lihat. Ya, ini sudah berubah statusnya menjadi dicek. Nah, oke Bapak Ibu. Ini terkait presentasi saya untuk yang bagaimana muncul di kinerja kepala sekolah. Namun saya lihat dari beberapa yang sudah saya coba buka tadi, baik Bu Nova maupun Bu Cut, di sini perlu Bapak Ibu ingat bahwa atau memilih RHK yang Bapak Ibu buat itu juga jangan terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Jangan nanti ketika terlalu senjang yang Bapak Ibu capai dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Itu juga kurang baik. Karena kalau semangat kali merencanakan, kita bisa rencanakan sebanyak-banyaknya. Tapi rencanakanlah menurut kemampuan Bapak Ibu. Kira-kira ini mampu saya capai atau tidak. Kalau memang mampu, alhamdulillah sekali lebih banyak Bapak Ibu buat lebih banyak poinnya, itu tentu lebih baik dan juga berdampak pada penilaian akhir Bapak Ibu nanti. Tapi yang saran saya yang tadi tolong dipertimbangkan bahwa jangan sampai terlalu jauh gap antara perencanaan dengan realita nanti yang bisa Bapak Ibu targetkan. Nah, jadi seperti itu dulu sekilas Bapak Ibu yang dari Ekin Kepala Sekolah. Tapi secara umum seperti saya sampaikan tadi, sepertinya pengisian kinerja di sekolah kita ini sudah sesuai dengan ketentuannya. Namun saya di kinerja saya tadi kan tidak muncul aspek
yang apa namanya aspek yang rendah di PMM. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil tadi itu topiknya apakah topik yang masih merah di rapor pendidikan kita atau bagaimana? Iya Bapak, Pak. Ya, Mohon izin Iya. Pak. silakan Bapak Pardi. Jadi di PMM itu Pak, untuk kinerja di PMM, memang ada fiturnya untuk direkomendasikan Pak. Jadi ada 3 untuk sekolah kita, Ya, dan ada 5 lagi di bawahnya itu nggak merah. Berarti yang di atas itu semua boleh dipilih Pak, salah satu. ya. Ada salah satu, tunggu, saya nggak hafal namanya nih. Nggak apa-apa Pak Pardi. Yang penting begini, yang penting RHK yang Bapak Ibu pilih tadi itu dari aspek yang memang direkomendasikan dari PMM. Iya betul Betul Pak. ya? Nah, Iya. apakah di aspek yang sama semuanya Pak Pardi atau kan ada 3 tadi, ada 3 yang Iya. diprioritaskan. Apakah 3-tiganya terwakili oleh seluruh guru kita atau mengacu pada satu aspek itu semua? Enggak Pak, mewakili Pak. Mewakili Semuanya ada? maknanya di sini. Mungkin Bu Cut ke aspek nomor 1, saya nomor 3, Bu Nova kemarin itu nomor 3, Pak Mayar nomor 3. Bu Nova nomor 2 ya. Dan nomor 2. Ya, saya berharap begitu Bapak Ibu. Yang harapan saya dari 3 aspek tadi yang direkomendasikan oleh rapor itu, ketiga-tiganya itu terwakili Bapak Ibu. Ya Pak, tapi Ya, lebih terwakili ya, dominan Pak. ke nomor 2 nggak masalah Pak. Ya, Lebih dominannya yang Pak. lebih ramai di nomor 2 Pak Mandi. Iya Pak. Nggak apa-apa karena Semua begini, itu pilihannya itu memang hak Bapak Ibu untuk memilih yang mana kira-kira. Tapi harapan saya tadi mudah-mudahan 3 aspek kita yang masih merah di PMM itu ketiga-tiganya Bapak Ibu ada yang mengambil, itu maksud saya. Walaupun Ada, yang Pak. mengambilnya mungkin hanya beberapa orang. Ada Pak. Ada ya? Ada. Oke, kalau ada berarti sudah aman Bapak Ibu, nggak ada masalah. Nah, jadi itu Bapak Ibu kinerja yang Bapak Ibu isi secara umum itu sudah benar, nggak ada lagi permasalahannya. Walau yang sudah saya lihat tadi baik punya Bu Cut ataupun punya Bu Nova yang sudah saya lihat, tapi Bu Nova jauh lebih tinggi dibandingkan Bu Cut poinnya. Kalau Bu Cut tadi kalau tidak salah hitung saya 36 ya Bu Cut ya. Pak, izin bertanya Pak, boleh Iya, Pak. bertanya Pak? Boleh Pak 36. Maya, silakan. Silakan Pak Mayar. Saya tadi Pak kalau nggak salah 42, misalnya tercapai 32, gimana Pak? Kalau tercapai 32, maka penilaian saya itu tetap sesuai ekspektasi, Pak. Karena batas minimal untuk dapat sesuai ekspektasi itu 32 poin. Iya. Nah, begitu Pak Mahyar. Cuman karena kesenjangannya kan nggak terlalu jauh tuh dari 32 ke 40 berapa tadi, Pak? 42 Pak, 10 lebihnya Pak. 10. Itu tidak terlalu jauh senjangnya. Tapi kalau nanti direncanakan 120 misalkan, terlaksananya 32, itu akan berefek nanti Bapak Ibu di penilaian Bapak Ibu di akhir. Meskipun penilaiannya itu minimalnya 32 untuk dapat sesuai dengan ekspektasi. Maka tadi saya sampaikan kira-kira Bapak Ibu rencanakanlah memang sesuai dengan ini mampu saya penuhi. Nah, memang lebih banyak lebih bagus kalau memang Bapak Ibu mampu memenuhi lebih banyak, alhamdulillah sekali. Nah, seperti itu Pak Mahyar. Iya Pak, makasih Pak. Oke, yang lain ada bertanya Bapak Ibu silakan. Ya Pak. Ya. Satu Ya. silakan Bu mana dulu Bu Yosi. Silakan Bu Yosi. Ya. Ya, terima kasih Bu Yosi. Di dalam petunjuk
PMM, setiap poin yang di Bapak Ibu kerjakan itu berimbas pada poin angka kredit. Ada efeknya ke sana, Bu Yosi. Nah, nanti akan saya share ke Bapak Ibu panduannya bagaimana melihat angka kredit dengan sistem PMM ini, hitungannya bagaimana. Nah, nanti akan saya share. Yang jelas setiap poin yang Bapak Ibu realisasikan di PMM ini, maka angka kreditnya akan berbeda, Bapak Ibu. Tidak sama, Bu Yosi. Yang melaksanakan 32 dengan lebih dari 32, angka kreditnya akan berbeda. Ya. Oke. Hmm. Hmm. Paling rendah 32. Kalau paling rendah 37,5. Ada. Jadi saya coba kasih lihat ya, Bapak Ibu. Kita coba lihat sebentar. Mana ya tadi? Sebentar ya. Saya buka share screen lagi. Kok nggak muncul lagi nih? Sebelum Bapak share screen itu buka dulu, Pak. Ya, ini sudah saya buka. Saya coba kembali ke ini. Oke. Saya coba share screen lagi. Windows. Oke, ini. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu nanti di sini di akun kepala sekolah, mungkin di akun Bapak Ibu juga ada. Di paling bawah referensi ini. Ini di referensi ini kita bisa baca ini. Banyak di sini referensi yang menjadi dasar kita untuk melihat juknisnya ini ya. Ini ada per dirjennya, ada SE nomor 17. Tapi yang terkait dengan Bapak Ibu ini ada di panduan substansi ini. Panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Coba kita buka Bapak Ibu. Oke, ini saya buka. Kita slideshow saja biar besar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini kita lihat yang ke angka kredit tadi. Ini dia Bapak Ibu. Bagaimana angka kredit sebelumnya diperhitungkan. Angka kredit diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang dianjurkan melalui daftar usulan penilaian angka kredit BUPAK. Semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Kemudian, setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar angka kredit. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini kelihatannya ini angka kredit, ini terlaksana. Kalau dia terlaksana 1, kalau angka kreditnya per butir yang ini ada 12,5, kalau 1 tetap 12,5, tinggal dikalikan dengan berapa pelaksanaannya. Nah, kemudian nanti hubungan dengan pangkatnya ke sini Bapak Ibu. Hubungan dengan pangkatnya. Kalau Bapak Ibu golongannya ahli muda nih, kalau ahli muda ini golongannya berapa ya? Ahli muda itu golongan 3. Nah, golongan 3 ya ahli muda. Kalau ahli madya ini golongan 4. 4A dan seterusnya. Nah, ini koefisien pengalinya ini kalau nanti Bapak Ibu angka kredit Bapak Ibu di akhir, kalau predikat kinerja Bapak Ibu sangat baik, maka faktor pengalinya 150.
Nah, misalkanlah ahli muda tadi, dia kan harusnya 25 nih. Kalau ahli muda itu setahun angka kreditnya 25. Kalau dia dapat predikat sangat baik, maka pegawainya 150 sehingga dia dapat 37,5. Ini untuk yang ahli muda. Nah, kalau ahli media itu 37,5 koefisien kredit tahunannya. Ini 37,5 kalau dapat baik. Tapi kalau dia dapatnya sangat baik, maka pengalinya jadi 150%. Nanti ini akan lebih dari 37,5. Nah, ini simulasi angka kredit pada PMM ini. Nah, ini sudah regulasinya. Kemudian tadi yang masalah apa ya, yang saya katakan guru non PNS juga harus diisi. Ini juga ada penjelasannya. Sehingga ini juga harus kita cari tahu kenapa guru PNS non PNS kita belum bisa isi. Nah, tadi. Nanti file ini bisa saya bagikanlah ke Bapak Ibu. Kalau memang di kinerja Bapak Ibu tidak muncul. Tapi kalau muncul, Bapak Ibu silakan nanti dibaca-baca aja. Nah, ini banyak slide-nya nih. Sampai berapa slide-nya? Sampai ya lah. Kira-kira Bu Yosi bisa dipahami Bu Yosi? Ya, saya menyarankan lebih. Itu selemah-lemah iman, Bu. Selemah-lemah iman lah 32. Tapi janganlah cari aman di 32. Jangan begitu. Nah, kalau kita sepakat kita minimal berapa? Misalkan 40 minimalnya. Paling rendah. Itu sepakat antara kita. Nah, begitu. Tapi secara sistem memang minimalnya 32. Oke, yang lain ada? Pak, Ya. izin Pak untuk menanggapi Pak. Tadi sekilas udah saya lihat yang Bapak kasih nampak tadi tentang penilaian tadi Pak. Yang bisa saya pahami berarti untuk proses penilaiannya, kalau misalnya kami golongan 3D, kan dikali dengan 25 tadi. Iya. 25%. Kemudian yang 4A ke atas 37,5. Iya. Berarti itu kan sangat baik. Berarti seandainya kami itu dalam penilaian Bapak, kan ada proses penilaian Bapak selain dari poin 32 minimal. Iya. Penilaian Bapak sangat loyalitas, kedisiplinan, tanggung jawab. Dan kami memperoleh nilai sangat baik, berarti secara otomatis kami bukan lagi dikali dengan 25 tadi Pak kan? Berarti dikali dengan 37,5. Ya seperti itu Pak. Jadi begini Pak Padi, dia penilaian prestasi kerja itu dari dua komponen yang dinilai, dari perilaku kerja, dari istilahnya yang hasil kerja dan perilaku kerja. Dua itu Pak Padi. Jadi dari perilaku kerja itu diambil dari hasil kerja diambil 60% nilainya. Kalau dari perilaku kerja 40%. Kalau misalkan di hasil kerja Bapak Ibu nilainya sesuai ekspektasi atau baik, dan di perilaku kerja di atas ekspektasi atau sangat baik, ketika dua hal ini digabung maka menjadi nilai akhirnya itu tetap baik Pak. Kenapa? Karena penilaian di hasil kerjanya baik. Karena yang diambil nilai itu lebih besar dari hasil kerja. Apa hasil kerja? Itulah terkait dengan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu, webinar Bapak Ibu, dan sebagainya. Itu hasil kerja namanya. Dan nilai itu yang diambil sebanyak 60%. Tapi sebaliknya, kalau hasil kerja Bapak Ibu dapat di atas ekspektasi atau sangat baik, perilaku kerjanya dapat baik, maka nilai hasil kerja akhir itu pasti akan sangat baik, Pak. Pasti di atas ekspektasi. Nah, nilai akhir itulah nanti yang menjadi dasar untuk dijadikan koefisien pengali dari hasil angka kredit Bapak Ibu. Begitu Pak Pardi. Jadi perilaku kerja itu hanya 40% Pak memberikan sumbangan terhadap
predikat kerja kita. Bisa dipahami Pak Pandi? Masih mute Pak Pandi? Halo Pak Pandi. Ya, halo, Pak. Kawan Pak Pardi. Halo, Pak. Gimana? Bisa dipahami Pak Pandi? Untuk sementara bisa dulu, Pak. Yang penting Jadi- kami targetnya tercapai dulu. Mengenai Iya. penilaian baik, sangat baik, itu urusan Bapak nanti tuh. Yang penting Iya, kami iya. Ya, jadi nanti itu memang kita bicarakan lebih detail. Seperti saya katakan tadi, kita malam ini target kita itu kan hanya di perencanaan dulu. Masalah nanti bagaimana. Ini pelaksanaan juga panjang pembahasannya. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan. Kan tahapannya itu di bulan Februari Bapak Ibu persiapan observasi kelas. Observasi kelas itu bagaimana, apa yang Bapak Ibu persiapkan. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di bagaimana Bapak Ibu melaksanakan e-kinerja ini. Nah, tapi malam ini fokus kita, tadi walaupun pertanyaan sudah melompat pada penilaian, ya nggak apa-apa lah sekedar pemanasan aja di awal. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi itu, baik pelaksanaan maupun penilaian. Bu Cut tadi sudah raise hand, silakan Bu Cut. Iya Pak, saya mau tanya tentang absensi kita Pak. Itu Iya, kan nanti diupload di PMM. iya. Jadi yang Bapak upload itu yang online atau yang offline-nya nanti Pak? Kalau itu Bu Cut, kita sepakatilah nanti. Ya, yang mana yang kita upload. Sebenarnya kalau kita mau jujur dan lebih real apa adanya, berarti kita uploadnya yang di absen online. Nah, makanya nanti saya akan mengevaluasi absen online sebulan pertama ini. Kan Bapak Ibu, saya ada walaupun di Banda Aceh, saya bisa lihat Bapak Ibu jam berapa datang per orang. Karena saya bisa cek di secara admin. Saya lihat tiap hari ini si Pulan datangnya jam 10, jam berapa. Bisa Iya, saya lihat Pak. Bapak Ibu. Tapi ada Pulangnya juga jam yang berapa, saya bisa lihat secara online walaupun saya berada di Banda Aceh. Dan nanti begitu selesai di bulan pertama ini, saya akan rekap dan akan kita evaluasi nanti di rapat awal bulan 2 kita. Nah, yang mana yang kita masukkan, Bu Cut, nantilah kita sepakati ya. Iya Pak. Oke, yang lain silahkan. ada juga Pak hadirnya jam 8, absennya mau jam setengah 9. Nah, itu resiko. Resiko Bapak Ibu, karena dia nggak ada toleransi. Nggak ada karena sebulan, enggak. Begitu jam berapa Bapak Ibu absen, ya jam segitu muncul. Makanya saya sampaikan ke Rozi, setiap guru datang, pertama Rozi sampaikan jangan sapa yang lain dulu, ingatkan absen. Nah, di pintu gerbang diingatkan oleh Rozi, supaya Bapak Ibu begitu sampai, nggak usah dulu sampai ke kantor, di gerbang situ stop, langsung pegang HP dulu. Setelah selesai absen, baru Bapak Ibu silakan ke kantor. Begitu Bu Nopa tekniknya, supaya jangan sampai ke kantor lupa. Oke, yang lain silakan. Itu ada dibuat link absennya. Ada Pak. Bapak isi Pak, jangan nanti nggak hadir. Nah, itulah nih belum saya isi lagi. Udah ada di Udah. ini. Ustaz. Emang keren orang nih, lekat dengan link absennya. Ya Pak. Itulah Pak, karena kita nggak tahu Pak. Memang di situ dibuatnya sertifikat. Jadi kita mau saja, mungkin dalam beberapa minggu ke depan ada perubahan, udah dimintanya link absen. Iya, ya. Jadi kita siap-siap aja itu. Bukan, di ini di bawahnya kan ada tuh di tempat. Ya. Ya. Absen mana Bu? Di Gimit Pak. Karena kita kan bukan warga sekolah aja. Di mana tekannya? Nggak tahu saya. Oke, saya sudah selesai absen. Ya. Yang lain, adakah yang mau ditanyakan?
Jadi kalau yang sudah mengajukan masih poinnya di bawah 40, nah ini saya akan panggil lagi nanti untuk kita tambah, karena Bapak Ibu nggak bisa edit lagi itu yang diajukan. Jadi nanti balik saya ke APIA, nah kita akan coba lihat yang mana kira-kira bisa ditambahkan lagi, sehingga poinnya itu janganlah di bawah 40. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang lain kira-kira yang di atas itu sudah sesuai, artinya tidak perlu lagi ada pengurangan atau mungkin yang lain sebagainya, sampaikan ke saya biar langsung saya setujui. Ya Bapak Ibu. Nanti setelah saya setujui, baru kita bahas berikutnya bagaimana tentang pelaksanaannya. Nah, kita buat sekali lagi pertemuan untuk pelaksanaan kinerjanya ini. Karena di pelaksanaannya yang mungkin butuh waktu juga kita agak panjang sedikit. Bagaimana Bapak Ibu nanti berencanakan, karena di Februari ini kan persiapan observasi kelas. Di Maret nanti baru Bapak Ibu observasi kelas dan tindak lanjut. Kemudian di April Mei baru pelaksanaan tindak lanjut dan pemantauan oleh atasan. Ini memang sudah ada, sudah dibuat tahapan-tahapan per bulan yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Kira-kira masih adakah Bapak Ibu yang bertanya? Atau sudah paham semua, minimal untuk perencanaannya saja dulu. Selesai sampai Bapak Ibu mengajukan itu sudah kita anggap tuntas untuk malam ini. Bapak, Ya, saya rasa kalau untuk malam ini Pak, untuk tahap perencanaan itu alhamdulillah rata-rata sudah agak memahami nih Pak. Berarti tinggal kelanjutan aja, berarti kami tunggu aja Bapak pulang nanti dengan sehat dan selamat. ya. Kita jumpa aja di sekolah, baru kita bahas lebih lanjut lagi. Tentang pelaksanaan ya, Pak. Ya, Pak. Ya, baik Pak Padi. Jadi nanti memang seperti saya katakan tadi, di pelaksanaan ini yang kita perlu pembahasan lebih detail lagi. Karena ini kan hal yang baru, beda dengan yang di e-kinerja di 2023 yang lalu. Ya, nanti terkait observasi, persiapan observasi itu bagaimana, apa yang diobservasi, apa yang Bapak Ibu harus upload, kemana uploadnya, kemudian bagaimana nanti kepala sekolah untuk mengeceknya dan sebagainya, itu perlu kita bahas di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas keseriusan Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu untuk bersama-sama kita menuntaskan kinerja di sekolah kita meskipun lewat forum Zoom meeting seperti yang kita laksanakan malam ini. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memaparkan dan telah membuka sedikit gambaran kepada kami, seperti ini untuk kedepannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti persiapkan terus apa yang sudah kita rencanakan di kinerja yang di PMM. Mungkin nanti aksinya nanti di saat proses pembelajaran kita nanti kepala sekolah akan memantau dalam evaluasi pembelajaran kita. Mungkin ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang perlu kita tambahkan sebelum kita akhiri sesi ini? Ada yang raise hand, Bu Lis, silakan. Bu Lis. Ya. Mana Bu Lis? Ini nanti sebelum kita tutup, tolong nanti semuanya buka kameranya untuk difoto ya. Nanti sebelum kita tutup. Tadi Bu Lis raise hand jadi? Nampaknya salah tekan. Oh, salah tekan. Ya, oke. Kalau begitu Bu Nopa tolong difasilitasi kawan-kawan untuk buka semuanya kamera biar ambil foto.
Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon untuk aktifkan kamera sebentar. Biar difoto kita oleh Bu Nova Yuliana. Pak Mayar lemot. Pak Mayar ho anjak uban Aceh po. Malam minggu Pak. Oh, malam minggu. Uro jauh lah malam jam Pak. Ana tungi uro. Silakan diambil gambar ya. Bilang 1 2 lah yang ambil gambar. Oke, jadi saya ambil aja ya. Ya Bapak aja ambil. Gambarnya ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Hitungan 1, 2, 3. Oke. Kemudian di slide berikutnya, ini ada berapa slide kita nih? 2 ya? Iya 2 Pak. Ya, biar nampak semua. Di slide berikutnya di mana nih? Mana sih lihat slide berikutnya? Biar nampak semua maksudnya. Ini ada 12 orang lagi yang nggak muncul. Oke, sebentar. Kok nggak ada ya slide-nya? Oke, sekali lagi saya putus sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, ini sudah. Yang pertama sudah. Yang keduanya, bentar yang kedua. Penuh nih. Gimana cara pindah ke halaman kedua, Bu Yosi? Ini foto di halaman pertama aja nih. Oh gitu. Ini yang lagi merekam, Bu. Yang saya foto tadi ini sudah bisa saya bagikan. Nah, saya bagikan aja yang udah saya foto dulu ya. Ya Pak. Oke, saya bagikan ke grup. Oke, itu sudah saya kirimkan di grup, tapi yang lain nggak nampak tuh Bapak Ibu. Nah, yang nampak hanya yang beberapa orang aja yang di depan. Oh ya, oke. Jadi yang merasa tidak nampak di layar yang saya kirim, silakan Bapak Ibu screenshot aja di tempat masing-masing. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira kalau memang tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan malam ini, saya rasa pertemuan kita cukup. Saya besok pagi Bapak Ibu PNS, ZA, dan Selasa mungkin saya sudah bisa kembali ke Abia, insya Allah Bapak Ibu. Amin. Semoga Iya Bu, amin. Memang kemarin itu diminta operasi lagi Bu Yosi, saya nggak mau lagi, jangan lagi lah dioperasi, udah membesar lagi memang. Jadi saya minta disuntik lagi, cuman beda obatnya mungkin lebih keras sedikit dibanding sebelumnya. Jadi karena proses biusnya itu bius total, maka agak lama tahapannya, semuanya diperiksa balik. Gitu Bapak Ibu. kita mulai minta izin Pak ya. Ya boleh Bapak Ibu, ini kita sudah selesai. Nah ini sudah dikembalikan ke Pak Pandi tadi, silakan Pak Pandi tutup dulu.
Ini kalau masalah tutup ya semangat nih Pak. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sesi kita untuk virtual malam ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan sama-sama dari Bapak Kepala Sekolah kita selaku pemateri, dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dulu yang pertama sekali kepada Ketua Kombel kita, Ibu Yosi, kemudian kepada Bapak dan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir dalam virtual Zoom malam ini. Mungkin saya selaku moderator, di mana ada kekhilafan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.